Saya mengucapkan terima kasih. Bapak Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro. Sudah ada di DPR. Cuman kan DPR-nya sedang reses. Ya, jadi nanti diproses bulan Agustus. Saya sudah komunikasi dengan DPR. Insya Allah DPR mendukung. Oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir kepada media semalam bahwa Mauro Zelstra telah dikonfirmasi akan menjalankan proses naturalisasi dalam waktu dekat ini, bahkan berkasnya telah diserahkan kepada Kemenpora. Dan memang sebelumnya juga kita telah mengetahui bahwa Mauro telah menyerahkan semua berkasnya kepada PSSI. Kemarin di hadapan pers sudah mengatakan bahwa berkas yang disodorkan oleh PSSI ke Kemenpora untuk pengajuan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dari pemain muda Mauro Zelstra untuk dipakai dalam keperluan tentunya bagi tim nasional kita baik U20. Mauro Zelstra selangkah lagi dinaturalisasi untuk timnas Indonesia, Presiden sudah teken persetujuan. Kabar gembira kembali menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Proses naturalisasi pemain keturunan, Mauro Zelstra, kini hanya tinggal selangkah lagi menuju garis akhir. Presiden Republik Indonesia telah menandatangani persetujuan resmi yang membuka jalan bagi sang pemain untuk segera mengucapkan Sumpah Warga Negara Indonesia (WNI). Dengan demikian, Mauro dipastikan akan segera memperkuat timnas Garuda di berbagai ajang internasional mendatang. Kehadiran Mauro menjadi bagian dari strategi besar PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk membangun skuad timnas Indonesia yang solid, menggabungkan talenta lokal dengan pemain keturunan berkualitas tinggi. Mauro Zelstra lahir di Belanda dan dikenal sebagai pemain yang menempati posisi bek tengah. Dengan postur tinggi menjulang, fisik kuat, dan kemampuan membaca permainan yang baik, ia menjadi pilihan ideal untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Karir sepak bolanya dimulai dari akademi klub Belanda, di mana ia menunjukkan kemampuan bertahan yang solid dan kepemimpinan di lapangan. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuatnya terbiasa menghadapi striker-striker berkualitas. Itulah yang membuat namanya masuk radar PSSI sebagai pemain keturunan potensial. Mauro memiliki darah Indonesia dari garis keluarga yang berasal dari Jawa. Fakta inilah yang menjadi dasar hukum bagi proses naturalisasinya, sesuai aturan FIFA yang memperbolehkan pemain membela negara leluhur. Naturalisasi Mauro Zelstra bukanlah proses instan. Langkahnya menuju status WNI harus melewati sejumlah tahap formal yang melibatkan berbagai lembaga negara. Identifikasi dan pendekatan awal, PSSI terlebih dahulu melakukan verifikasi keturunan dan memastikan Mauro memenuhi kriteria FIFA, baik dari sisi administratif maupun sportivitas. Pengajuan ke Kemenpora dan Kemenkumham. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, PSSI mengajukan proses resmi ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, serta Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham untuk diproses. Pembahasan di DPR. DPR membahas proposal naturalisasi Mauro dan menyetujui bahwa keberadaannya akan memberikan manfaat besar bagi timnas Indonesia. Persetujuan Presiden. Tahap krusial akhirnya tercapai ketika Presiden Republik Indonesia menandatangani keputusan Presiden, Kepres, yang menyetujui pemberian kewarganegaraan kepada Mauro. Dengan Kepres ini, Mauro kini hanya tinggal menjalani Sumpah WNI di hadapan pejabat kantor wilayah Kemenkumham sebelum resmi menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Tahap akhir, Sumpah WNI. Upacara Sumpah WNI merupakan momen penting yang menandai pengakuan penuh negara terhadap Mauro sebagai warga Indonesia. Di momen tersebut, ia akan mengucapkan janji setia kepada NKRI, mematuhi hukum, dan siap mengemban hak serta kewajiban sebagai warga negara. Setelah sumpah, Mauro akan menerima dokumen resmi seperti KTP dan paspor Indonesia. Paspor inilah yang akan menjadi tiket resminya untuk membela timnas Garuda di ajang internasional. Posisi bek tengah menjadi salah satu titik rawan timnas Indonesia, terutama ketika menghadapi tim-tim dengan permainan bola udara kuat. Mauro Zelstra, dengan kemampuan duel udara yang mumpuni, diharapkan bisa menjadi benteng kokoh di lini belakang.
Kehadirannya juga akan menambah opsi bagi pelatih dalam meracik formasi. Mauro bisa menjadi bagian dari duet bek tengah dalam formasi 4-4-2 atau 4-3-3, atau sebagai central defender di skema 3 bek. Selain itu, pengalamannya bermain di Eropa akan membantu mengatur garis pertahanan lebih disiplin dan efisien. Pengaruh terhadap strategi tim. Dengan adanya Mauro, pelatih timnas dapat lebih percaya diri menghadapi lawan yang mengandalkan permainan fisik. Ia tidak hanya